Halo Sobat Teotalk, kita jumpa lagi di dalam bincang-bincang kita dan kita akan membahas tema mengenai kewargaan atau pengalaman sebagai warga, atau bisa kita istilahkan sebagai etika warga. Bagaimana menjadi warga negara yang baik dan juga bagaimana kita memandang negara. Nah, ini pengalaman biasa sehari-hari. Oleh karena itu, saya hari ini mengajak bincang-bincang Bapak Jundoko. Iya. Selamat siang Pak Jundoko. Selamat siang Romo. Iya. Gimana kabarnya ini? Baik, sehat mau yang penting. Iya. Iya. Sekarang itu kalau orang tanya kabarnya gimana, sehat. Ya, yang penting itu mau. Yang penting itu Ya. betul. Nah, Pak Jundoko mungkin bisa cerita dulu aktivitas sehari-harinya sekarang bagaimana? Ya, kalau sekarang sih karena kondisi pandemi ya mau. Jadi ya kita untuk aktivitas yang di luar rumah juga kita kurangin. Bahkan bisnis juga kemarin waktu PPKM darurat juga selama PPKM ini juga sangat hancur. Bahkan dari PSBB pertama awal COVID kan sudah mulai itu. Banyak usaha-usaha kita yang kita tutup sementara, bahkan ada tutup permanen mau karena karena memang tidak memungkinkan lagi. Apalagi kita lokasi-lokasi yang kita kontrak mau. Ya, jadi pas kontraknya habis ya sudah. Karena ya peluru kita kan juga enggak seperti yang tembok bantalannya luas semua. Jadi kalau sudah habis ya, kalau sudah menipis ya kita harus berhemat. Dalam arti hal kita harus berkalkulasi, untuk kita menunggu pandemi selesai baru kita akan start lagi untuk bisnis lagi. Jadi ya kita juga sebenarnya kasihan dengan para anak buah kita yang harus berhenti, tapi ya apa boleh buat karena memang ini dihadapi oleh semua pengusaha yang ada di dunia, bukan di Indonesia aja. Gitu mau. Pemerintah itu kan juga memberikan bantuan bantuan lewat BPJS tenaga kerja. Ada memang tapi kan nggak seberapa mau. Oh. Ya, memang ada bantuan nggak seberapa. Tapi sebelum bantuan itu turun kita sudah tutup mau karena kita sudah berhitung kita nggak akan kuat. Mungkin ada beberapa pengusaha yang harus melanjutkan, harus dia tetap buka seperti beberapa teman juga yang masih harus buka ya, mereka dapat bantuan dari BPJS. Cuma ya memang kondisi ini kan juga sama aja mau dengan posisi rugi mau pasti. Iya. Daya beli kan lemah sekali sekarang. Apalagi untuk untuk komoditas-komoditas yang bukan menjadi barang kebutuhan sehari-hari. Iya betul mau. Iya. Apalagi di sini ini daerah toko emas. Bukan benar sangat sekunder. Iya betul ya. Sekunder urutan 10 mau ada tabungan. Nah, terus gimana nasib teman-teman pengusaha di sini? Ya mereka bertahan karena kebanyakan kan mereka sudah usaha lebih dari 30 tahun, 40 tahun dan mereka juga anak buah mereka kan juga nggak terlalu banyak, beda dengan kita yang usaha kafe, usaha restoran yang membutuhkan SDM yang cukup besar. Jadi ya mereka bisa bertahan. Ya gitu mau. Jadi memang tergantung dari dari usahanya apa, kebutuhan SDM-nya berapa, itu mempengaruhi ketahanan dari pengusaha tersebut. Pak Jundoko ini dulu juga pernah mengelola bisnis jual beli emas itu ya di sini ya? Iya sampai sebelum pandemi masuk ya kita sementara off dulu. Cuma masih yang bisnis keluarga masih buka gitu. Yang pribadi ini kita off dulu. Ya. Tapi waktu itu pilihan untuk menggeluti bisnis ini gimana? Ya namanya bisnis itu kan opportunity mau. Jadi ilmu sosial mau. Mana waktu itu yang menguntungkan ya kita. Ya seperti kalau sekarang dari tahun 50-an ya Mas itu mulai bagus ya. Sampai tahun 2000 itu sudah mulai, sekarang nggak seperti sebelumnya. Nah setelah itu kan diganti dengan handphone, kartu perdana. Nah itu kan luar biasa. Itu pun 2010 sudah mulai. Karena waktu kan Indonesia sekitar 280 sampai 300 juta ya. Dan kalau kita target dari penjualan perdana itu sudah melebihi kuota itu, berarti kan orang punya double nomor ya, ada yang nomor A, providernya A, providernya B. Nah kan udah jenuh. Nah akhirnya sekarang sudah nggak bisa untung kayak dulu mau. Akhirnya juga harga gebuk-gebukan sama aja mau, oversupply ya sama dengan di Ketandan mau. Sekarang juga ya ibaratnya ya kondisi karena itu kan kebutuhan sekunder ya, nomor 10 mungkin karena sifatnya kan tabungan, orang yang macak jagong tidak bisa, mana tidak bisa ya tabungan ya sama kondisinya. Nah
Yang sekarang usaha yang laku kalau kita lihat dari pengalaman pandemi ini adalah berkaitan dengan satu kesehatan, seperti vitamin, masker. Yang kedua juga bisnis online, makanan online yang harganya terjangkau, rasanya enak. Nah itu juga laku. Tapi nggak semua. Ini berarti Pak Jun sekarang juga menggeluti ya. Memang saya kan juga bisnis restoran juga. Dan nah setelah kondisi kayak gini ya kita coba main di online dan ya masih ya puji Tuhan masih berjalan di online meskipun ya tidak besar sekali tapi ya berjalan lah. Ya. Bersyukurlah masih kasih rezeki. Jadi apa ya masih bisa mencukupi keluarga itu yang dipikirkan orang. Nombok nih ora yuk gelondongan tuh loh mau penting itu. Maksudnya gimana nombok tapi enggak. Jadi misalnya anak kita nggak ada apa-apa kita pengeluaran 10 ya kita 10 tiap bulan harus 10 kan. Iya betul. Kalau kita ada penghasilan 5 berarti kan kita hanya nombok 5. Iya. Kalau ada 8 berarti kita hanya nombok 2. Ini berarti sekarang pasti nombok pasti. Wah nombok ya jadi belum bisa untung nggak bisa untung. Ya wayang udah jalengan mau untuk ya makan tabungan baru bilang makan tabungan ya. Ya, nah ini sekarang saya ingin mengajak Pak Jundoko ini ngobrol-ngobrol tentang pengalaman sebagai warga. Ini Pak Jundoko itu kelahiran Jogja ya. Saya juga Jogja. Nah cuma kita beda tempat saja tinggalnya. Saya besar di wilayah luar keraton ini kan dekat-dekat keraton ini. Iya, betul. Dekat keraton itu bagi Pak Jun itu ada maknanya enggak atau ada pengalaman khususnya enggak? Saya kira sih hampir sama ya Mo ya. Memang kalau kita lihat di lingkungan di Jogja saat ini saya kira sih hampir sama. Ya perbedaannya memang kita di kawasan pecinan ya. Ya memang mayoritas kalau di Kampung Ketandan itu adalah orang Tionghoa. Tapi yang di luar pecinan ya pasti berbeda lagi. Tapi kalau sekarang ya untuk perbedaan sih berbeda dengan zaman waktu kita masih muda. Untuk zaman ya kita bicara Orde Baru itu berbeda. Meskipun kita di kawasan pecinan pun juga nggak nyaman karena juga ya olok-olok itu kan tetap ada. Nah, boleh tanya sedikit, kalau di Jogja itu yang disebut kawasan pecinan itu kira-kira batasnya mana ini? Ya jadi sebetulnya kan kawasan pecinan itu di Lor Beteng Frederick. Persis berarti ini ya semuanya ini ya. Ketandan terus sampai Ayani, Malioboro itu dulu namanya bukan Malioboro. Awalnya pecinan. Oh begitu ya. Jalan pecinan. Gandean, Pajeksan, sampai Beskalan, Patuk itu kawasan. Nah ke utara lagi sampai ke Poncowinatan, Keranggan, Kampung itu juga pecinan. Oh iya, pantesan di sana Chinese devoking ya. Jadi misalnya di Lor Beteng itu kan ada itu kan kawasan orang Tionghoa semua di situ. Nah kalau sudah ke Kota Baru itu kan orang Eropa dulu. Oh iya betul. Sampai ke Bintaran. Sampai ke Bajiro. Kidul dari Kidul Beteng, banyakan kan orang Jawa. Iya betul. Mereka kan dipisah mau, itu kan ada mereka kan nggak boleh bersatu mau. Itu zaman politis. Itu sudah sejak zaman Belanda, zaman kolonial ya. Iya itu kan mereka kan berpikir bahwa kalau mereka orang Tionghoa bersatu dengan orang Jawa itu sangat. Jadi Tionghoa dengan Jawa bersatu itu sangat berbahaya. Satu orang Tionghoa seorang pebisnis. Dengan orang Jawa yang punya masa kalau itu diragati akan memberontak mau. Nah mereka menerapkan divide et impera, jadi pasti akan diadu domba. Gesekan itu dibikin terus mau. Ya ini pengalaman untuk ini pembelajaran untuk generasi muda bahwa kita dulu hidup di era yang tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman. Bahkan tahun 80-an, tahun 70-an kalau saya masuk ke daerah-daerah yang mungkin bukan wilayah orang Tionghoa, pasti akan diolok-olok ya, diolok-olok, disuruh pulang ke negaranya. Bahkan kita nggak diakui sebagai orang bangsa Indonesia, warga Indonesia. Nah ini sangat ironis. Jadi sebetulnya sentimen antar warga, antar etnis itu sudah diciptakan sejak zaman kolonial. Iya. Lalu kemudian itu berkembang sampai zaman-zaman berikutnya begitu. Ya, zamannya Orde Lama itu sudah agak mending karena Pak Karno
Bung Karno itu membolehkan orang Tionghoa beraktivitas, melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya. Tapi setelah Orde Baru, Imlek tidak boleh dilaksanakan. Ya, bahwa nama Tionghoa pun harus balik nama, ganti nama. Apa itu namanya dulu, naturalisasi atau apa? Naturalisasi, bukan, jadi balik nama. Harus dengan SBKRI. Bahkan dulu nama Tiongsan itu pernah ganti nama mahkota itu karena dia harus ganti nama. Wah, saya tahu. Lijiong itu siswa Hartono nggak salah ya. Harus diganti namanya, nggak boleh pakai nama Tionghoa. Wah, oh iya, saya cerita dulu kepada Subhateo. Tadi yang baru saja disebutkan itu adalah nama-nama restoran Chinese yang top di Yogyakarta. Ada Tiongsan, ada Lijiong. Tiongsan jadi mahkota, Lijiong jadi siswa Hartono atau apa. Jadi mereka dilarang, kalau mereka nggak ngelepas, tutup, disegel waktu itu. Nah inilah diskriminasi saat itu. Inilah sejarah yang kurang baik, jadi nggak boleh, jangan sampai terulang lagi lah. Saya juga berharap jangan sampai terulang lagi karena ini sejarah yang sangat pahit. Ya puji Tuhan, anak saya pun tidak merasakan. Jadi anak saya bisa bergaul dengan siapapun, bahkan bersahabat dengan siapapun. Ya, tapi waktu saya masih kecil saya nggak bisa bergaul dengan siapapun karena ada satu mungkin dari teman kita juga nggak membedakan, tapi orang tua mereka masih terkotak di situ. Nah ini yang sangat satu ideologi, kedua ras. Ini yang sangat mempengaruhi dulu. Dan bahwa kita pun dicap dulunya di anak emaskan di kalangan orang Tionghoa saat itu. Kita beranggapan kita sering dimanfaatkan, tapi di kalangan etnis lain kita ini dianak-emaskan. Nah, dianggap dianak-emaskan. Ya, seperti wah kalau orang Tionghoa pergi ke luar negeri gampang, nggak pernah diperiksa. Kan mereka nggak tahu bahwa dimintain duit. Masuk barang sekian, lolos. Ngurus surat sekian, cepat. Enggak ya Kak, jadinya kapan-kapan. Waduh. Ini terjadi, tapi kalau sekarang sudah bersih. Sekarang di pemerintahan boleh dibilang 95% ya bersih. Ya 5% ada lah, kalau kita bilang 100% nggak mungkin. 5% ada. Iya. Nah Pak Jun, sebetulnya kan sebuah masyarakat gitu ya, itu kan ada norma-norma bersamanya yang disepakati supaya orangnya itu tidak dirugikan, supaya orang itu bisa hidup bersama dengan baik gitu ya. Nah sejak zaman Orde Baru misalnya kan sudah ada hukum juga. Hukum kan katakanlah merupakan norma yang sebetulnya mestinya membantu orang hidup bersama gitu ya. Tapi waktu itu pengalaman Pak Jun gimana? Ya mungkin Romo dengan saya tidak begitu jauh. Meskipun Romo berdamping 10 tahun ya Romo, tapi nggak begitu jauh. Pasti Romo juga ingat juga, mungkin Romo masih sekolah, ingat juga bahwa hukum dulu kan hukumnya duit Mo. Oh iya betul. Nah, kita ingat sekali Mo bahwa kita ditilang polisi ya nyang-nyangan. Nah, kita masuk pengadilan juga nyang-nyangan. Duit lagi. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa Mo. Sekarang sudah clean government. Jadi bahkan sekarang kalau korupsi kan juga pasti 90% ketahuan bahwa dengan adanya media sosial dimasukin ini ketahuan. Dengan ini ya sangat berbeda jauh, bumi dan langit mau kalau kita berbicara. Gitu, pasti orang akan belajar, semua akan belajar dengan masa kelam untuk masa yang akan datang. Memang kalau kita lihat juga kita harus terima kasih dengan Gus Dur, karena Gus Dur lah yang membuka sekat-sekat ini. Bahkan Gus Dur juga mengakui bahwa dia nenek dia juga seorang Tionghoa. Ini juga merubah beberapa paradigma berpikir dari masyarakat di Indonesia. Meskipun saat ini kita kan krisis ideologi Mo. Jadi sekarang ini kan ibaratnya kita tahu sendiri di Indonesia ini kondisi kayak apa. Yang sangat berat ini kan masalah ideologi Mo. Ya, ini yang moga-moga generasi muda ini cerdas Mo. Jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu aja pesan dari kita gitu. Nah, tapi menurut pengalaman dari negara-negara, khususnya negara-negara Timur Tengah itu yang mendorong atau yang menjadi motor dari perubahan sosial itu kan generasi muda, karena mereka itu mempunyai kerinduan untuk bisa maju, untuk bisa bereksplorasi. Nah, itu berhadapan dengan ideologi-ideologi lama gitu ya. Nah, ini agak geser sedikit topiknya.
Nah, kalau Pak Jun itu selain melihat bahwa hukum itu menjadi tata hidup atau norma bersama, gitu ya. Nah, mungkin sedikit pengalaman Pak Jun sebagai warga Tionghoa itu selain hukum, lalu apakah ada norma-norma lain yang katakanlah menjadi orientasi hidup gitu ya? Jadi kalau kita lihat dari perkembangan di Timur Tengah, ya kita balik lagi seperti Romo sampaikan, di Timur Tengah memang ada beberapa perubahan-perubahan dengan generasi muda yang berubah. Tapi kita harus melihat kondisi sosial dan kondisi perekonomian negara kan berbeda. Iya, betul. Bahwa di Indonesia ini kan kita bandingkan dengan yang di Timur Tengah berjauh, bumi langit per kapita, pendapatan per kapita. Jadi di sini di norma-norma ini yang disampaikan Romo itu mungkin juga kita agak sulit menjelaskan karena berkaitan dengan perut Iya betul juga ya. Jadi mereka mereka kita didalui dengan hal-hal yang baru. Kalau nggak ada duitnya mereka mau makan apa? Itu yang akan sulit. Justru yang dari lainnya ini mereka dengan metode yang lain seperti brainwash atau apa ya mungkin masih bisa tapi di luar itu untuk masalah kita harus menjelaskan secara pembelajaran itu juga terkendalanya di situ dalam hal kadang masalah ekonomi, masalah sosial karena ada beberapa hal yang sulit dijelaskan di sini itu aja. Jadi memang kalau di Timur Tengah kalau kita ada beberapa ulasan dari netizen, dari beberapa kalau kita di media sosial bahwa di Timur Tengah sendiri sekarang udah berubah, Indonesia malah kembali ke zaman batu. Betul ya. Iya, untuk sebagian warga mungkin ya. Iya. Kembali ke zaman batu Jadi saya melihat ini sangat ironis dalam satu hal ya. Kalau saya melihat itu masalah ekonomi tetap. Kalau dalam kesejahteraan dari masyarakat ini tercukupi, dia pasti akan berpikirnya lain. Dia akan merekrut rekrutmennya akan berjalan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonominya yang kurang, bahkan dia juga merasa tersisih, ya kan? Jadi memang dari teman-teman mereka rekrut karena beberapa hal banyak hal yang terjadi di situ gitu loh. Terjadi mereka karena masalah ekonomi, masalah ideologi, mereka meninggalkan keluarganya banyak kalau itu banyak sekali. Nah ini yang jadi PR kita bahkan kalau kita melihat di Indonesia sekarang ini kan juga krisis ini sangat memprihatinkan betul. Bahkan kalau kita lihat di surat kabar yang di koran elektronik banyak komentar misalnya si A jadi mualaf, si B pindah jadi Katolik atau jadi Kristen jadi heboh gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau menurut pandangan kami sebenarnya saya juga umat Katolik bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu kan sangat sakral hubungan pribadi. Iya. Ini masalah iman seorang Romo pun nggak bisa bawa kita ke surga Iya. Dan seorang Romo pun belum tentu ke surga ya. Ini hubungan sangat sakral. Iya. Nah ini yang harus diketahui bahwa nggak bisa kita beli tiket ke surga, nggak ada. Bahkan kalau kita tanya siap nggak, yakin nggak masuk surga, nggak bisa jawab. Iya. Nah Pak Jun ini kan kalau kita bicara mengenai iman atau agama itu katakanlah bisa kita lihat sebagai salah satu yang bisa menjadi orientasi orang hidup itu ya. Jadi ada hukum negara, hukum sipil, lalu kemudian agama atau aturan agama gitu. Kalau Pak Jun sendiri punya pengalaman enggak selain entah iman atau agama dan juga hukum itu yang menjadi orientasi untuk perilaku hidup sehari-hari ya Pak? Budaya. Budaya. Ya. Jadi gini ada rumusan rumusan bahwa menghancurkan suatu negara budayanya dihancurkan dulu. Budayanya dihancurkan seperti Al-Qaeda ya. Al-Qaeda dia Al-Qaeda ISIS dia ngancurin Irak, ngancurin Turki. Itu kan situs-situs budaya kan dihancurkan dulu. Jadi kuil gereja dihancurkan dulu. Padahal kan kita harus tahu bahwa di Turki ada gereja yang tertua di dunia kan. Iya. Mereka kan sebenarnya kan juga Nasrani tapi kan karena dapat dengan Timur Tengah di akhirnya mereka juga pasti sebagian sudah
bahkan menjadi mayoritas. Iya, di Afghanistan itu ada patung Buddha besar sekali. Iya, dihancurkan. Ini betul gitu. Jadi untuk menghancurkan suatu negara, hancurkan budaya dulu. Budaya hancur, negara pasti hancur. Itu sudah rumus. Jadi seperti di Indonesia kan pernah jadi di Wonogiri, salah satu kepala daerah yang melarang tarian yang terbuka. Nah, soalnya kan yang diperbaiki itu bukan matanya atau imannya toh. Betul. Dan cara berpikirnya. Ya. Kalau kita kembali menengok sejarah dari bangsa Indonesia, kita ke abad ke-7, abad ke-8. Orang Jawa itu punya akhlak yang sangat tinggi. Bayangkan. Kita melihat mereka, ya mohon maaf, ini bukan kita berbicara pornografi, mereka tidak pakai bra. Dan tidak ada orang yang diperkosa. Karena pikirannya bersih. Iya. Kalau sekarang mau nganggo kerekepan dia diperkosa. Iya. Wah, ini contoh ekstrim ini ya. Iya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh kepercayaan kita, oleh Yesus sendiri. Dengan kita berpikir jahat itu ada dosa. Berpikir. Iya, berpikir. Belum bertindak, berpikir jahat itu ada dosa. Iya. Makanya pikiran itu sangat luar biasa. Ya, itu jadi kembali lagi kalau untuk pengalaman kami sebagai berwarga negara, ya kebetulan saya juga ketua RW di Kampung Ketandan sini, ya pernah ada cerita tahun 80-an berapa, 83 atau 82, kan dulu masih ada upacara bendera siap 17 di kampung masing-masing. Dulu di UPN yang sekarang dirobohkan jadi kantong parkir nih, ya dulu pernah pembawa bendera, bacakan UUD 45 dan macam itu orang Tionghoa semua. Pernah terjadi sekali di Ketandan nih, di Ketandan. Jadi ya memang kalau kita bicara Kampung Ketandan itu udah kampung peranaan soalnya. Jadi terjadi akulturasi budaya di sini. Akulturasi budaya. Iya. Nah, terus kalau Pak Jun melihat perkembangan ini ya, dan juga terlibat di dalam apa istilahnya itu yang perkumpulan asosiasi JCACC, apa itu? Jogja Chinese Art and Cultural Center. Ya. Nah, dari situ dari aktivitas itu Pak Jun bisa menggali kembali mungkin nilai-nilai leluhur begitu yang menjadi orientasi hidup sekarang gitu. Jadi gini, maksudnya kan bohong kalau kita di suatu budaya, di suatu kegiatan kita nggak punya tujuan tuh bohong. Iya. Pasti kita punya tujuan, punya maksud. Apa sih maksudnya? Jadi pertanyaan kan itu. Maksudnya adalah bahwa satu, kita memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat. Satu, supaya kesan eksklusif kan. Mungkin paradigma waktu masyarakat tahun 2006 kan ada istilah eksklusif, itu dibuka sekatnya. Sebetulnya sih dibilang eksklusif enggak, cuma kan pandangan masyarakat, paradigma berpikirnya kan berbeda saat itu. Karena sangat tertutup ya orang Tionghoa saat itu, karena pengalaman-pengalaman yang saya alami, saya alami bahkan ya masalah G30 PKI. Bahkan ada satu keluarga yang satu ketangkap G30 PKI, semua ditangkap waktu itu dan tidak kembali, dihilangkan dari muka bumi. Dihilangkan, betul. Ya. Dan mereka sangat trauma waktu Pekan Budaya Tionghoa yang pertama tahun 2006. Saya waktu itu masih ingat sekali. Kita waktu itu kan panitianya kan banyak kan dari UGM. Waktu itu ketuanya Bu Muriati Kajito, wakilnya Bu Diah Suminar, mantan istri wali kota sebelum Pak Haril Yati, dan beberapa Pak Arif Agiat dari arkeolog, Bu Mbak Anggi Minarni itu dari Kata Pustaka. Mungkin mau kenal juga ya Mbak Anggi Minarni, dulu direkturnya Kata Pustaka. Kata Pustaka ya. Itu kayak kakak saya sendiri. Mas Didi Nitowo, seorang Tionghoa juga. Betul. Dan kita waktu awal kita rapat kan banyak praktisi pendidikan dari kebudayaan, dari berbagai macam arkeolog yang sangat saklek. Akhirnya kan agak rumit itu waktu saya rapat udah yang keempat atau yang kelima waktu Pak Ardianto masih sehat waktu itu. Yang kelima saya datang, waktu saya datang mati ini kok rapatnya kok sangat kaku, sangat formalitas, kayak di akademisi kan sangat sulit, birokratis gitu ya. Iya, sangat sulit. Bahwa di situ kan banyak profesor sama dokter. Iya, waduh. Wah, ini Sundoko ini siapa ini kan. Saya waktu itu masih muda kita berbicara 15 tahun yang lalu, itu usia saya masih sekitar 36 atau berapa, masih muda.
sangat muda mau, dan saya paling muda di situ. Setelah berjalannya waktu, akhirnya sebenarnya ada dua yang harus kita sampaikan waktu itu. Jadi salah satu dosen, salah satu ketua ini juga punya kepentingan mau. Nah, sama-sama punya kepentingan. Dia punya kepentingan untuk menulis buku untuk dia untuk mengambil ke Prof. Oh, jadi dia memang butuh penelitian ya. Penelitian, lalu yang dia teliti itu kebudayaan Tionghoa. Tapi saya juga punya kepentingan. Oh. Kapan lagi saya bisa mengadakan event pengambilan Tionghoa waktu itu? Saya juga punya kepentingan. Sama-sama dua yang punya kepentingan yang berbeda. Jadi ini tumbuh oleh itu. Ya. Tapi kepentingannya positif, bukan kepentingan yang negatif untuk hal yang nggak benar ya. Jadi akhirnya bisa terlaksana meskipun dengan dana yang sangat pas-pasan, dengan hal-hal yang sangat luar biasa, karena masih panitia ini belum solid, berbagai ada dari praktisi pendidikan, ada dari pengusaha, ada dari pedagang. Ini jadi satu kumpul kan rame ini mau. Itu 2006 ya. 2006 itu Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta untuk yang pertama kali. Oh, 2006. Itu di UPN. Dulu belum ada tenda. Belum ada tendanya memang separuh mau. Jadi kalau udan bubar. Dan yang dipakai hanya dari perempatan ke ini ke timur. Ke timur sampai di UPN itu mau berhenti di situ. Jadi hanya satu itu satu luang ya mau. Bahkan waktu kita jual standnya itu sampai, Pak, ini ya Pak, udah laku uang saya dikembalikan. Terjadi tuh mau. Oh iya. Makanya tapi waktu itu yang ditawarkan apa saja selain menjual makanan, lalu kemudian kerajinan itu. Kerajinan, dan waktu itu kita belum bisa spesifik mau, karena kita bisa ngisi itu udah bagus mau. Tapi tetap yang kita kenalkan budaya Tionghoa waktu itu. Budaya Tionghoa dari tarian, dari makanan. Ya meskipun dengan sangat terbatas, karena sebetulnya kan waktu itu dari paguyuban belum bergabung seluruhnya. Cuma kita juga berterima kasih dengan Pak Afif Sakur. Ada seorang desainer batik yang dia mendukung, mensupporting sama almarhum Pak Haji Isman, toko Margaria, batik, bukan Margaria, batik Juwita, almarhum. Itu yang juga berjuang mati-matian untuk event ini. Ya tahun pertama berat, tapi pelaksanaan tahun kedua hampir batal karena tidak ada pendukungnya. Bahkan hanya persiapan hanya 2 minggu. Dengan hanya punya dana 20 juta. Akhirnya bisa melaksanakan. Tahun ketiga sudah agak lumayan, meskipun di tengah acara pembukaan tuh duitnya sih minus 80 juta. Dulu dari 150 juta, yuk ke tahun kedua event cuma 100 juta. Terakhir 2019 event itu diadakan, kita sudah hampir 1,6 M. 1,6 M. Dan itu bantuan pemerintah baru sekitar 15%. Nah, kalau boleh saya tanya, kalau Pak Chun melihat perkembangan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, mulai yang pertama kali diadakan tahun 2006 sampai sekarang gitu ya. Nah, selain ada perkembangan dalam hal pendanaan dan seterusnya, kalau dari sisi materinya bagaimana? Materinya juga kita juga harus lebih improve ya, mau dalam arti hal sebenarnya kayak budaya Tionghoa ini kan banyak hal yang bisa digali. Kita kan ada tema dulu meja sembahyang. Ada tema dulu bakmi, makanan yang berakulturasi. Jadi kita bikin bakmi, asal mula bikin bakmi itu kayak apa? Kita harus dengan tangan, dengan roll. Bakmi dulu tuh bukan di roll, dipotong, jadi digulung, dipotong pakai pisau. Bakmi zaman dulu gitu. Ada yang lakmian, ditarik, ada. Tapi kan daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, kan bakmi ini kan salah satu contoh makanan akulturasi. Ya. Bakmi itu kan kalau kita bicara dari mana mau? Dari Tiongkok. Ya, ada mie Jawa, mie Tiongkok. Itu kan sekarang jadi macam-macam. Bahkan terus dibawa Marco Polo ke Italia jadi spaghetti. Bahkan ada satu lagi mau yang kita nggak sadar ya, bakso.
bakwan, ya tuh, bakmoy, itu kan dari sana, tahu. Iya. Jadi lewat makanan-makanan ini, terus kemudian masyarakat itu diajak untuk melihat sejarahnya gitu ya. Iya. Lalu kemudian untuk memahami, oh ternyata asal muasalnya seperti ini, lalu kemudian berakulturasi, dan akhirnya bisa nyebar. Nah maka sebetulnya yang menjadi keseharian kita, bakmi Jawa, bakmi macam-macam itu, nah ini sebetulnya ada asal muasalnya dari budaya Tionghoa, gitu ya. Dan ini yang mestinya perlu kita pahami dan kita syukuri sebagai keberagaman. Jadi makanan tradisional di Indonesia sebetulnya kan karena orang Tiongkok, orang China masuk ke Indonesia itu kan abad ke-8 sudah masuk ya. 8 sudah masuk. Ya, atau ke-8 sudah masuk. Jadi sudah berakulturasi. Makanya kalau kita berbicara pribumi saat ini ya sangat keliru sekali bahkan boleh disampaikan kalau menurut kami nggak ada pribumi di dunia ini. Semuanya itu pendatang ya. Campur ya. Iya, sudah campur gitu loh. Iya. Jadi ya salah mau pemikiran yang sangat sempit gitu loh. Ini penelitian sudah menyatakan bahwa ternyata ya kayak kita pernah lihat ulasan di YouTube dengan Ludah itu kan riset beberapa masyarakat yang saya benci orang bangsa Arya, karena bangsa Arya membunuh ini ternyata 60% gennya dia orang Arya. Iya. Betul kan? Bahkan ketemu sepupu aja di situ ternyata ini kok satu garis lain di genetikanya. Ternyata ditanya-tanya telepon orang tuanya masih sepupu. Ketemu di situ. Kalau tes DNA kan ketahuan loh. Nah, memang kalau kita melihat itu ya memang saat ini generasi muda harus kita pembelajaran yang sangat harus intens untuk itu supaya jangan sampai sejarah dulu itu terulang lagi. Iya betul. Ini pentingnya belajar sejarah ya. Jadi belajar sejarah supaya kita semakin memahami siapa kita gitu. Dan di mana kita sekarang berada ini. Nah sedikit kembali lagi ke tadi Pekan Budaya Tionghoa tadi. Kan awalnya dulu tadi Pak Jun cerita ketika zaman Orde Baru itu perlakuan diskriminatif terhadap warga Tionghoa itu luar biasa, keras gitu ya. Lalu kemudian setelah perubahan beberapa periode pergantian presiden, lalu tahun 2006 itu ada inisiatif untuk membuat acara seperti itu. Nah yang menjadi keyakinan waktu itu apa? Artinya oke, ini kita lakukan dan ini aman, kita tidak akan apa-apa gitu. Jadi sebetulnya campur tangan dari Ngarso Dalam yang cukup luar biasa. Waktu kita audiensi ke Ngarso Dalam, itu Ngarso Dalam kenapa nggak dibikin Pekan Budaya Tionghoa sekalian? Jadi pemerintah waktu itu sudah sangat mendukung, bukan hanya Ngarso Dalam sendiri, dan sangat mendukung. Meskipun ada pro dan kontra, bahkan setelah tahun berapa ya, 2008 ya, 2007 atau 2008 itu kan berdirinya JCACC ya. Jadi dari 14 paguyuban itu bersatu. JCACC itu kepanjangan dari Jogja Chinese Art and Culture Center. Jogja Chinese Art and Culture Center. Okay. Jadi disitulah paguyuban bergilir untuk mengadakan, meskipun didukung oleh 14 paguyuban lainnya. Jadi nah ini yang 14 paguyuban itu paguyuban berdasarkan apa ini? Suku. Oh berdasarkan suku. Ya karena paguyuban sebetulnya orang Tionghoa itu berbagai macam suku juga. Ada suku Hakka, ada suku Kanton, ada suku Hokkien, Hokjia, ada suku Teochew, banyak. Jadi wah ini kita dapat pengetahuan baru, padahal kita tahu itu Teochew itu makanan ya. Teochew itu juga suku. Ya makanya kalau di Indonesia itu sebetulnya banyak orang Hokkien. Bahkan banyak bahasa kita dipengaruhi oleh bahasa Hokkien. Contohnya kalau rumah tingkat itu apa? Loteng. Nah, itu bahasa Hokkien. Oh iya. Lauteng. Ya. Lauteng. Pak itu kan pukul. Makanya namanya kapak. Palu itu Hokkien. Oh. Pak itu pukul. Satu juga, yang kedua misalnya kayak orang kalau mandi cuma dipakai air disipin. Sipin tuh bahasa Hokkien. Saibin. Sipin. Gitu ya. Lu, gue bahasa Hokkien. Gue itu saya, lu itu kamu.
Wah, ini menarik lagi nih kalau misalnya kita melihat bahasa Indonesia atau mungkin Betawi. Ya Betawi itu kan, mohon maaf, itu juga bahasa banyak kan. Kenapa di itu kan bahasa Hokkien karena kan di Betawi itu kan banyak kan di Tangerang juga. Iya. Tangerang itu kan ada Cina Beteng. Oh, Cina Beteng. Ya, itu kan sebetulnya kan cukup lama di Batavia waktu itu. Iya. Makanya undal-undal itu juga budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa juga. Ya. Gumawang itu dewa kalau yang dimaksud. Kalau sini kan undal-undal. Iya. Sama itu dalamnya masuk orang, itu elastis bisa main, bisa nunduk, bisa main. Itu dari Tionghoa. Jadi, dan sudah lebih dari 1000 tahun itu dimainkan. Ini jadi kita kan melihat. Jadi sebetulnya kalau kita melihat budaya Tionghoa ini sudah lama sekali di Indonesia tanpa kita sadari. Kalau kita bicara sekarang yang di Ponorogo itu Singa Barong ya. Barong saya. Singa Barong ya. Singa Barong ya. Iya toh, ada itu Singa Barong ya. Iya, kayak Singa Barong ya. Iya toh. Apa? Reok toh. Oh, Reok ya. Ada Singa Barongnya kan? Iya. Jangan-jangan ada kata Barongsai. Dari Barongsai. Ya. Oh, iya. Dan ritualnya sama. Ritualnya sama. Ada ritualnya. Sebetulnya gini ya, Mo, ya. Dari orang Tionghoa ini kan suatu hal kayak kita naga. Kalau kita berpikiran picik ya, mohon maaf. Di kalangan kita sendiri pun ada berpikiran bahwa naga itu adalah musyrik atau dia. Sebetulnya naga itu kan orang Tionghoa itu kan bikin satu tokoh hewan yang sangat luar biasa, Mo. Belum pernah tahu kan naga itu bahwa dia tanduknya adalah tanduk rusa. Mulutnya adalah mulut buaya. Kakinya adalah kaki ayam jago. Sisiknya ada sisik ular. Iya. Nah, semua yang hebat dari binatang itu jadilah naga. Oh, jadi ini hewan mistis sebetulnya ya? Ya, hewan imajinasi. Hewan imajinasi. Tujuannya apa, Mo, dulu? Sebenarnya kalau zaman dulu itu kita ada bukaan toko atau pemberkatan rumah asal itu pasti dimainkan pasti naga. Karena mereka akan berdoa bahwa minta kekuatan dari kekuatan Dian Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di rumah ini. Mereka mainkan dan mereka harus puasa, Mo. Harus puasa ya untuk mainkan itu. Jadi tidak sekedar langsung ambil. Enggak puasa. Kostum langsung. Ya, mereka harus bersih pikirannya. Yang suami istri nggak boleh berhubungan seksual selama berapa hari. Nggak boleh makan barang hidup, harus vegetarian. Dan berpikiran bersih baru boleh main. Berpikiran bersih, makanan bersih, mulut bersih baru boleh main. Iya. Sangat berat. Ini berarti kan sebetulnya ada katakanlah idealisme gitu. Jadi ada cita-cita mengenai keluhuran budi gitu ya. Iya. Lalu disimbolkan dalam bentuk hewan naga itu. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara orang Tionghoa, sebetulnya kalau kita baca Alkitab, kan Tuhan juga menyampaikan bahwa banyak nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan, meskipun itu nabi kecil. Iya, betul. Ya, kalau belum jadi pergolakan bagi kami, Mo, sebagai umat Katolik, Mo. Kenapa kok ada dewa, ada dewi, ada tokoh kayak Kuan Kong mati itu yang Kuan Im. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dia lakukan di dunia ini kan sudah orang pilihan Tuhan, kalau kita lihat bahwa ini adalah santo. Ini orang kudus ini ya? Ya, orang kudus. Karena nggak ada, Mo, yang kalau kita bayangkan aja, Mo, sekarang kita ini aja gini, Mo, bisa nggak kita meninggalkan rumah kita, harta kita, pakaian kita, mobil kita, motor kita, dan kita jalan untuk melayani Tuhan pure nol, nggak punya apa-apa? Mungkin nggak? Wah, ini berat ini. Kuan Im itu seorang putri raja yang tinggal di istana yang nyaman, dengan diladeni dan dihormati. Dia keluar dari istana untuk mengajarkan cinta kasih. Wah. Dan tidur di alam terbuka. Di alam terbuka, di emperan gitu ya. Ya. Makan dari uluran umat. Jadi sebetulnya yang dianggap figur-figur ini ya. Ya. Ini adalah figur-figur yang sebetulnya mempunyai keutamaan-keutamaan gitu ya. Kalau saya bilang, saya waktu baca sejarah dari masing-masing, kalau di agama kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Meskipun mereka belum mengenal Yesus, bahkan waktu itu Yesus belum lahir. Nah, itu sebelum Masehi, Mo. Iya. Betul. Tapi Tuhan sudah mengirimkan nabi-nabi yang nabi-nabi kecil, santo-santo, martir-martir. Betul. Ada, mereka membela kebenaran dengan nyawa. Iya.
Itu kalau nggak Tuhan yang bekerja nggak mungkin. Jadi ada kekuatan ilahi ya di balik itu ya. Yeah. Dan figur-figur ini sekarang kan katakanlah masih kita kenal itu, apakah bisa dikatakan bahwa kalau misalnya kata di dalam budaya Tionghoa gitu ya, mengenal figur-figur ini berarti itu digunakan atau dijadikan sebagai apa, orientasi perilaku begitu? Iya, jadi gini, kayak misalnya kayak Sun Tzu, Nabi Konghucu. Itu sebetulnya dia bukan seorang nabi. Kalau saya bilang baca sejarahnya beliau, dia adalah seorang bapak pendidikan dunia. Bapak pendidikan dunia. Ya, karena dialah yang mengajarkan, dialah yang membuat aturan-aturan. Kenapa sih kalau kita orang Timur, kok kita masih kadang nyadran sih milih kuburan orang tua kita, leluhur kita, mendoakan. Soalnya kan kita orang Timur tuh mempunyai, ya saya sampaikan tadi, mempunyai suatu akhlak, sesuatu yang sangat luar biasa, gitu loh. Jadi menghormati orang tua itu kan salah satu bagian bahkan, dari. Kalau di orang Tionghoa itu kan yang baca, kita bakar tuakim, berduitan, sampai tua pun untuk ngirim orang tua saya. Sebetulnya itu kan ada maknanya. Ada maknanya. Maknanya nggak berhal bahwa kacang nggak boleh lupa dari kulitnya. Kacang tidak boleh melupakan kulitnya. Ya. Jadi kita tetap menghormati orang tua kita karena kita utang kita dari kita dilahirkan sampai kita dibesarkan, sampai kita tua, sampai kita mati kita nggak bisa balas. Anak kita juga sama, nggak bisa balas kita. Ya kita bisanya membantu mendoakan. Itu. Jadi memang sebetulnya banyak makna-makna yang tersimpan di situ. Jadi ini sejarah, mengilas sejarah. Ini agak lari ke budaya dari sejarah. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran juga. Jadi kenapa seperti kelenteng itu kan nama Kolanteng ya. Kolanteng itu sebenarnya pusat pendidikan, pusat budaya. Sebetulnya kalau kelenteng, kalau kita boleh gelar kelenteng yang ada di Poncowinatan itu pasti sebelahnya sekolah. Betul, sebelahnya sekolah. Dulu kakak saya itu malah pernah les nari di sekitar situ karena yang ngajari Didik Nini Towo dulu. Di Poncowinatan itu. Mungkin di sebelah baratnya kelenteng kalau tidak salah. Iya. Gedung Bakti Loka kan? Iya. Bakti Loka. Itu kantornya di CACC. Iya, itu dulu kakak saya waktu kecil belajar nari sama Didik Nini Towo di situ. Mas Didik Nini Towo itu juga seorang Tionghoa. Iya. Namanya Kwek Chun An. Wah, Kwek Chun An ya. Iya. Tapi dia adalah maestro tari Jawa. Wah, ini maestro tari Indonesia. Iya. Ya ini Pak Jun, ini kita agak merangkum gitu ya. Tadi kan kita memulai pembicaraan dari apa yang dialami sebagai warga dan kemudian di mana peran hukum di dalam kehidupan kita, dan akhirnya sampai kita bicara mengenai budaya gitu. Jadi ada hukum, ada budaya gitu. Nah, hukum dan budaya itu katakanlah bisa dikatakan sebagai norma yang menjadi orientasi perilaku hidup kita. Betul. Gitu ya. Betul sekali, Mas. Jadi sebenarnya manusia ini, kita sebagai manusia ini kan harus punya norma-norma, batasan-batasan. Betul. Dari dengan budaya itu kan, budaya itu kan masih punya suatu batasan juga bahwa seorang manusia hidup harus bagaimana, kita hidup itu harus bagaimana, dan ini yang membuat norma-norma itu berjalan. Tapi kalau kita hancurkan dari budaya itu, wah, itu bicara norma apalagi? Kita, Tuhan itu nggak mengajarkan kita untuk membunuh sesama. Tuhan tidak mengajarkan manusia untuk menghujat sesama. Nggak ada. Nah, sekarang pentingnya nilai-nilai tradisi itu ya di zaman modern sekarang itu ya. Maka kita masih melihat relevansi untuk mengangkat nilai-nilai budaya tradisional gitu ya. Ya, kalau kita melihat saat ini memang sangat memperhatikan bahkan budaya Jawa sendiri kayak ketoprak, wayang kulit. Ini kalau kita ada kan juga jarang yang nonton. Iya. Nah, ini memang, atau mungkin ini masalah kemasannya ya. Betul, Jadi memang harus ada satu hal terobosan untuk mengemas ini. Bahkan temanya pun akan diangkat tema-tema yang sekarang, jangan tema-tema yang dulu. Yang dulu ya harus di tokohnya sama, cuma nanti temanya sih masalah sekarang. Harus kekinian gitu ya. Ya, memang ya saya sampaikan jadi memang pembelajaran untuk budaya ini harus lebih intens. Karena kita kalah dengan gadget Wah iya. Kita kalah dengan game.
Ya toh? Iya. Game lebih menarik. Iya. Daripada nonton wayang. Iya. Tapi ya dulu saya kan juga dari dari IPA. Tapi kenapa saya tertarik di budaya? Ya karena akhirnya kita kan waktu kalau nggak kenal nggak sayang. Betul. Dan saya kalau dapat buku yang saya cari dan saya tunggu bertahun-tahun, kalau buku itu dari tangan saya itu harus saya habiskan. Bahkan semalam nggak tidur mau baca buku itu, bahkan sampai habis. Saya hobi baca. Hobi baca. Jadi tema-tema apa khususnya? Biasanya masalah peranakan, masalah ini yang sangat menarik. Iya. Nah, kalau begitu nanti kapan-kapan kita memperdalam tema itu ya. Iya, boleh. Peranakan itu. Jadi gini masalah ini antara budaya dengan keyakinan ini juga harus diluruskan dalam arti hal. Ya memang saat ini yang sangat bisa mengayomi semua baru Katolik. Bahkan misa Imlek pun dilaksanakan. Meskipun dengan cara berbeda dengan tradisi yang ada. Cuma kan Katolik juga menghargai budaya. Mereka pegang Yongshua, Hiyo kan, ya sama kita pegang Hiyo, kita sembahyang, kita doanya ke Tuhan, sama kita doanya ke Tuhan. Nah, ya inilah sebetulnya pemahaman ini yang harus kita jelaskan ke umat juga, masyarakat terutama ke umat juga, supaya mereka juga jangan sampai bingung mereka harus kemana, menjadi permasalahan. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Jun. Ini Pak Jun tadi ceritanya sudah macam-macam ya. Jadi mulai dari hukum, mulai dari pengalaman ya, orde lama, orde baru, dan juga perkembangan yang kita alami zaman sekarang ya. Lalu kemudian juga ada sampai ke budaya. Nah, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa budaya, nilai-nilai budaya dan juga hukum itu merupakan norma-norma yang memberikan orientasi kepada kita untuk berperilaku. Iya, betul sekali. Iya, oke. Nah, baik Pak Jun, ini kita sudah bicara panjang lebar dan nanti mungkin kita akan kembali tapi di podcast yang berikutnya ya. Iya, silakan. Mengenai tema-tema yang lain, mungkin tema-tema akulturasi budaya, mengenai budaya peranakan khususnya di Yogyakarta ini pasti akan menjadi tema yang menarik. Baik, kalau begitu kita bisa cukupkan perbincangan kita ini. Terima kasih banyak Mas Jun. Ya, nanti kapan-kapan sampai ketemu lagi. Topik yang berbeda. Dengan topik yang berbeda ya. Oke, baik. Begitu Sobat Yo, kita akan mengakhiri perbincangan ini dan nantikan pembicaraan dengan topik obrolan yang berbeda di channel Theo Talk ini. Sampai jumpa.